Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Al-Fadat, dosen pada program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Spesialisasi saya adalah di bidang ekonomi politik internasional, yang merupakan salah satu kajian tersendiri dalam studi hubungan internasional. Karena itu, saya mengajar beberapa mata kuliah yang terkait erat dalam konsentrasi ekonomi politik internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Politik di Asia Timur. Ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan 3 hal terkait mata kuliah ini. Yang pertama adalah deskripsi singkat mata kuliah Ekonomi Politik di Asia Timur. Yang kedua adalah learning outcome. Dan yang ketiga adalah metode pembelajaran. Mata kuliah Ekonomi Politik di Asia Timur ini memiliki signifikansi yang dilatar belakangi oleh penting dan strategisnya kawasan Asia Timur, khususnya transformasi dan peran politik dari negara-negara seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Nah, dalam trajektorinya, negara-negara tersebut telah dan terus memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi serta konstelasi politik global kontemporer, termasuk bagi kita yang ada di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nah, 2 negara misalnya, yaitu Jepang dan Cina, telah hadir sebagai kekuatan ekonomi dunia dalam kurun waktu yang berbeda. Jepang di satu sisi menjadi kekuatan ekonomi dunia sejak tahun 1970-an, dan ikut mempengaruhi pembangunan ekonomi sebagian besar negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, termasuk kita di Indonesia. Nah, saat ini Cina kemudian bangkit dan saat ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Bahkan banyak kalangan yang menilai bahwa Cina merupakan lawan kuat dari Amerika Serikat. Nah, selain sifatnya yang dinamis, kawasan Asia Timur ini juga menggambarkan kompleksitas pembangunan ekonomi yang akan terus diwarnai oleh kontestasi antara aktor-aktor politik dan ekonomi di dalamnya. Hal inilah yang membuat isu-isu yang berkembang di kawasan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, kajian mengenai ekonomi politik Asia Timur ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa hubungan internasional. Nah, secara garis besar, muatan mata kuliah ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembahasan mengenai konsep-konsep penting yang telah membentuk identitas Asia Timur. Nah, topik yang kedua yaitu isu-isu yang berkembang di kawasan ini, baik yang dihadapi oleh negara secara bersamaan maupun yang dihadapi oleh masing-masing negara. Nah, dalam mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan setelah selesai mengikuti akan mampu memahami dan menjelaskan beberapa hal berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar dan konseptualisasi Asia Timur seperti aspek geografis, aspek politik, dan aspek geoekonomi. Yang kedua, mampu menjelaskan perdebatan konseptual ekonomi politik dari kawasan Asia Timur seperti konsep mengenai Flying Geese Model, Overseas Chinese Model, serta peran ekonomi politik Amerika Serikat di kawasan. Yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan interaksi atau hubungan internasional antara negara-negara yang ada di kawasan. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana evolusi serta dinamika tata kelola kawasan atau yang kita sebut sebagai regionalisme Asia Timur. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan belajar dalam beberapa topik yang telah dibagi ke dalam 16 kali pertemuan. Di dalamnya sudah termasuk uji kompetensi. Nah, topik-topik yang akan menjadi bahan kajian selama mengikuti perkuliahan ini yaitu konseptualisasi Asia Timur, baik geografis, geopolitis, dan geoekonomi. Selanjutnya topik mengenai dinamika Asia Timur, 3 konsep utama. Selanjutnya, developmental state, keajaiban Asia Timur. Selanjutnya, mahasiswa juga akan mendiskusikan topik mengenai krisis ekonomi Asia tahun 1998 dan dampaknya terhadap Asia Timur. Selanjutnya topik mengenai evolusi regionalisme Asia Timur.
Selanjutnya adalah topik mengenai ekonomi politik Jepang, khususnya membahas Zaibatsu, Keiretsu, dan ODA. Kemudian kebangkitan Cina, A Quest for Great Power Role. Kemudian topik mengenai pemerintahan, industrialisasi, dan korporasi di Korea Selatan. Setelah itu topik membahas tentang ekonomi politik Taiwan, serta ekonomi politik Hong Kong, dan yang terakhir adalah topik mengenai rivalitas Amerika Serikat dengan Jepang serta dengan China. Nah, dalam mengajarkan mata kuliah ekonomi politik di Asia Timur ini, metode yang saya gunakan adalah student-centered learning, di mana mahasiswa memiliki kemandirian dan kemerdekaan untuk belajar. Metode ini menggabungkan diskusi kelas, penugasan, serta game. Mengingat sejak tahun 2020 lalu, kita di Indonesia juga dilanda pandemi COVID-19 yang dialami sebagian besar dunia. Perkuliahan dilakukan secara blended. Ada yang hadir di kelas secara langsung bagi yang memungkinkan dan telah mengikuti prosedur dan protokol kesehatan, tapi ada juga yang hadir secara virtual yang sedang berada di luar kota dan berhalangan lainnya. Nah, meski demikian, seluruh materi perkuliahan, baik pengumpulan tugas, presensi kehadiran, serta penilaian dilakukan secara online. Nah, ini dilakukan melalui sistem LMS yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bernama MyClass. Terkait assignment, selain diskusi secara langsung di kelas, saya juga meminta mahasiswa untuk mereview buku chapter yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang ditulis dalam bentuk esai sepanjang 2-3 halaman. Nah, selain tugas individu ini, mahasiswa juga dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil sekitar 3-4 mahasiswa. Kemudian mereka diberi tugas untuk mendiskusikan masing-masing satu topik, lalu menuliskannya dalam paper pendek, kurang lebih sekitar 7-8 halaman. Setelah itu mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan atau mempresentasikan di kelas. Nah, metode kelompok kecil ini sengaja kami pilih agar mahasiswa dapat mengembangkan skill teamwork mereka serta dapat membentuk sikap leadership. Nah, selain penugasan yang bersifat individu dan kelompok, mahasiswa juga kami minta untuk berpartisipasi aktif dalam game atau quiz melalui aplikasi kahoot.com. Nah, mahasiswa bisa memilih pertanyaan kemudian mencocokkan jawaban yang telah disiapkan. Aplikasi ini sengaja saya pilih karena sifatnya yang fun dan dapat dimainkan secara online dari mana saja. Nah, sehingga baik mahasiswa yang ada di kelas ataupun mahasiswa yang sedang berada di rumah bisa mengerjakan kuis ini atau game ini masing-masing secara real time dan langsung kita lihat hasilnya. Nah, pada pertemuan pertama, saya juga menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Di dalamnya juga memuat komponen dan bobot penilaian, sehingga mahasiswa sejak awal telah mendapatkan transparansi mengenai penilaian. Penilaian tersebut terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, kehadiran, keaktifan kuis, diskusi forum digabung menjadi satu, yang kita beri bobot 25%, kemudian tugas review individu sekitar 10%, tugas short paper dan presentasi kelompok yaitu 20%, kemudian ada 3 kali uji kompetensi, yang pertama, kedua, dan ketiga masing-masing diberi bobot 15%. Baik, setelah ini saya akan menunjukkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah ekonomi politik di Asia Timur secara online atau sinkronus melalui aplikasi Zoom Meeting. Berikut cuplikannya. Seperti nama mata kuliahnya, Anda mungkin sudah bisa membayangkan kita akan lebih banyak berbicara tentang apa sebenarnya ya, ekonomi dan politik di kawasan Asia Timur. Nah, untuk memulai diskusi pada pertemuan pertama ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Nah, saya kira banyak dari Anda yang sudah tahu tentang Asia Timur, tapi saya ingin tahu apa sih yang Anda tahu atau tertarik begitu ya tentang Asia Timur. Oke, Afifah dulu deh.
Ya Pak, yang saya ketahui mengenai Asia Timur, yang pasti ada negara Cina, Korea Selatan, Korea Utara, dan juga Jepang. Gitu. Mana yang menurut Afifah paling menarik dari negara-negara itu? Menarik sih, semuanya menarik Pak, tapi saya lebih mempunyai, ya ada satu negara yang menurut saya lebih menonjol gitu dari yang lain, yaitu Korea Selatan. Wilani, apa yang diketahui tentang Korea Selatan? Asia Timur, makanannya. Makanan. Kalau dari Korea Selatan makanannya, saya suka banget tteokbokki. Terus kalau dari Cina saya lebih fokus ke isu ekonomi lingkungannya. Terus kalau Jepang saya suka budayanya sih Pak. Coba kita lihat ya. Ini kita sudah hidup di zaman dimana konsepsi negara itu sudah dibagi ke dalam wilayah-wilayah yang memiliki nama, kedaulatan, dan garis batas. Nah, kalau kita lihat peta ini kan sudah dibagi nih negara-negara. Nah, kita akan lebih banyak berbicara di negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok disebut Asia Timur ya? Kenapa nggak disebut Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah begitu? Ada yang punya jawaban tentang ini? Kenapa harus disebut Asia Timur? Lydia, ada pendapat tentang ini? Kira-kira menurut Lydia apa sih? Kenapa disebut Asia Timur? Kalau menurut saya memang karena dari letak geografisnya yang berada di sebelah timur Asia. Sebelah timur Asia? Iya. Oke. Faras, ada tambahan jawaban? Halo? Tidak jawab. Saya Pak. Oke, silakan. Ini Wasila ya? Iya Pak. Kalau yang saya cari sih, kenapa disebut Asia Timur? Karena orang Eropa melihat letak geografisnya sangat jauh dari Eropa. Karena istilah ini mencakup kepulauan Samudra Pasifik dan Jepang. Oke, good start ya. Jadi konsep penamaan kawasan ini memang berhutang kepada penamaan yang diberikan oleh Eropa ya. Kalau kita lihat Eropa di peta ini dia itu ada di tengah ya, di tengah betul. Jadi kalau Anda perhatikan pusat gitu ya, pusat dari peta dunia sekarang, meskipun sebenarnya nggak pusat-pusat amat, tapi kalau dibuat peta yang datar seperti ini, Eropa ada di tengah. Karena yang membuat peta ini adalah Eropa ya. Nah, ini memang secara historiografi sangat erat kaitannya dengan kejayaan Eropa dalam menguasai wilayah-wilayah yang ada di dunia ya. Mereka lah yang kemudian lebih maju dan mereka lah yang kemudian menguasai begitu banyak wilayah yang ada di dunia ini. Jadi keunggulan mereka dalam peradaban umat manusia itu kemudian membuat mereka menamakan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia karena memang mereka lah yang kemudian maju lebih dulu. Nah, sehingga apa yang ada di sekitar mereka itu kemudian mereka namakan Asia Timur itu karena memang letaknya Asia paling ujung katanya ya. Timurnya Eropa sebenarnya. Itu maksudnya adalah timurnya Asia, timurnya Eropa ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih timur lagi, yaitu Asia Tenggara ya sebenarnya. Tetapi waktu itu kawasan Asia Tenggara sebenarnya masuk ke dalam kawasan Asia Timur sebenarnya. Tetapi kemudian penamaan Asia Tenggara ini diambil dari penamaan diri sendiri. Jadi kayak Anda itu ya, kayak kita misalkan kita nggak mau nih menjadi bagian dari Asia Timur. Kemudian negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini menamakan diri. Jadi
bersepakat bahwa kami itu 5 negara tahun 67 adalah negara Asia Tenggara, bukan Asia Timur. Gitu ya. Karena itulah muncul konsep Asia Timur. Yang lain mengikuti konsep Eropa. Karena itu negara-negara yang ada di Amerika gitu ya, disebutnya kawasan utara, North America ya. North-nya siapa? North-nya Eropa ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari lebih banyak, negara-negara seperti Cina, kemudian juga Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong ya. Itu juga kita akan pelajari. Meskipun nanti dalam pembahasan kita kemungkinan besar juga akan tetap mengaitkan Asia Timur ini dengan beberapa negara Asia Tenggara, kawasan ASEAN, karena interaksi kita dengan mereka begitu erat sehingga dalam beberapa hal interplay-nya itu masih terasa kuat sekali, sehingga nanti dalam beberapa diskusi kita akan tetap menggabungkan, mengintegrasikan Asia Tenggara ke dalam Asia Timur ya. Oke, nah ada dua aspek yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan lebih banyak menjelaskan Asia Timur ini dalam konteks konsep-konsep penting yang telah berkembang, yang kemudian bisa menjelaskan tentang Asia Timur. Karena penelitian-penelitian tentang Asia Timur ini sudah sangat banyak, sangat besar begitu ya. Sehingga kita coba meminjam dari penelitian-penelitian terdahulu untuk menjelaskan konsepsi Asia Timur ini ya. Ada banyak hal dan nanti Anda akan menemukan sesuatu yang sangat menarik, bahkan ketika penjelasan-penjelasan yang akan kita temukan di kelas itu nanti sebenarnya telah muncul dalam budaya-budaya yang sudah Anda ketahui ya. Misalkan ketika Anda nonton film gitu ya, ternyata ada simbol-simbol konsep-konsep penting yang muncul meskipun tidak kita sadari sebenarnya ya. Kemudian juga kita juga akan berbicara tentang isu-isu yang paling terkini dari kawasan ini. Isu di kawasan Asia Timur ini terus berkembang, bahkan yang terbaru juga terus terjadi begitu ya. Nah, isu-isu paling baru ini kita akan juga elaborasi, misalkan hubungan antara Taiwan dan Cina begitu ya, Cina daratan, kemudian Hong Kong dan Cina daratan, kemudian juga Jepang dan Cina, Korea Selatan dan Jepang, itu juga akan kita pelajari karena isu-isu ini terus berkembang. Nah, tapi yang paling penting adalah kita perlu menggarisbawahi bahwa mata kuliah ini akan lebih banyak menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di kawasan dari sudut pandang ekonomi dan politik ya. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya tentang pengantar ekonomi. Kemudian saya kira Anda juga sudah mendapatkan mata kuliah ide-ide politik ya. Ide-ide politik, kemudian juga apalagi yang ada kaitannya dengan mata kuliah ekonomi politik belum ya? Baru di semester 4, Pak. Semester 4 ya? Iya. Ini semester Anda semester 4, Pak. Pengantar ekonomi politik perasaan di semester 3 Oh, pengantar udah. ekonomi. Bukan, ada Politik. kayaknya ada mata kuliah ekonomi politik internasional ya? Ada, Pak, Pak. di semester 3, Satu Pak. nggak sih? Di semester 3. Oh. 3 ya? Oh Semester iya. tiga. Jadi sudah ngambil ya? Ya, Pak. Oke, dan mudah-mudahan masih ingat. Biasanya sih kalau udah ganti semester udah lupa sih. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya nanti. Ya, tapi aspek ekonomi dan politik itu sangat penting untuk menjadi benang merah dari diskusi kita, karena itulah yang akan kita bahas lebih banyak ya. Oke. Nah, metode kuliah kita masih mirip dengan
mata kuliah saya di semester sebelumnya. Ada tugas individu, tugas di my class, kemudian juga ada 8 kelompok presentasi ya. Nah, komponen penilaiannya sedikit berbeda. Ini saya sudah lebih rapikan. Jadi kehadiran ini wajib hadir. Ini nanti kita nilai 5%. Keaktifan my class, jadi Anda harus sebaiknya mengerjakan quiz semua forum diskusi di my class itu harus dikerjakan. Tugas review individu atau esai itu 10% juga harus. Kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi Anda kehilangan komponen 10% ya. Tugas kelompok juga saya kira wajib Anda ikuti karena komponennya cukup tinggi ya, 20%. Ujian 1, 2, 3 ini masing-masing 15% ya. Jadi sebaiknya memang semua kegiatan komponen penilaian ini Anda perhatikan untuk mengetahui kira-kira keaktifan Anda sudah sejauh mana dalam pertemuan kelas kita. Nah, ini referensinya juga sudah ada semua di my class ya. Silabus mata kuliah ini referensi juga sudah ada di my class, Anda tinggal download. Kalau nanti Anda temukan ada 1-2 referensi ternyata nggak ada, mungkin belum di-upload, nanti bisa kabari saya atau Mbak Fitri ya. Tapi seingat saya memang sudah kita upload semua ya. Kalau nggak salah selain ini bukunya Pak Tulus kalau nggak salah ya, yang nomor 8. Oke, minggu depan kita akan masuk ke dalam diskusi konsep-konsep tentang Asia Timur ya. Kawasan itu artinya apa sih? Kemudian kenapa ada konflik antar negara-negara di kawasan Asia Timur, ini juga kita akan bahas. Kemudian pertemuan ketiga ini konsep yang menjelaskan tentang ada konsep Flying Geese namanya, kemudian ada konsep Overseas Chinese Model dan pengaruh pembangunan ekonomi peran Amerika Serikat di kawasan ya, ini juga akan kita bahas. Kemudian 4 developmental state, ujian 1, kemudian 4 pertemuan selanjutnya baru ujian kedua. Nah, pada 4 pertemuan selanjutnya kita juga akan bahas tentang krisis ekonomi, kemudian konsep regionalisme, kemudian juga ada kelompok-kelompok yang sangat berpengaruh di Jepang dan juga Cina ya. Nah, 4 pertemuan terakhir ini diskusi kelompok. Topiknya Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Amerika Serikat, Jepang ya, rivalitas. Nah, Anda akan dibagi ke dalam 1 topik masing-masing ya. Yang ini sudah ada 8 topik yang kita bagi. Telah kita saksikan bersama adalah cuplikan ketika saya mengajar mata kuliah ekonomi politik di Asia Timur, khususnya pada pertemuan pertama. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.